Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tanpa terasa, kita sudah melalui tahun 2021 dan kita sudah tiba di penghujung tahun. Seperti biasa, di setiap penghujung tahun, kita merayakan kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini karena kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita badan sehat. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Banyak hal yang kita alami di tahun 2021, suka dan duka. Tetapi kita boleh mengingat bagaimana peran serta Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita dipelihara, kita diberkati, kita dilindungi. Dan biarlah kita tetap memelihara pengucapan syukur kita kepada Dia. Sehingga pada waktu kita nanti masuk di tahun 2022, kita dengan semangat dan penuh pengharapan kita masuki tahun 2022 dan kita percaya keadaan kita makin dibuat lebih baik daripada tahun yang kemarin. Badan kita dipelihara oleh Tuhan, kesehatan kita dilindungi, dan pekerjaan kita makin baik di tahun 2022. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.
Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari siap kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita mengagungkan Dia, bahwa segala kemuliaan kehormatan hanya Dia yang layak kita sembah, yang layak kita muliakan, yang layak kita agungkan. Dialah Yesus Tuhan, Juru Selamat setiap kita yang percaya kepadanya. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Saya jemput semua kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari berdiri dalam hadirat Tuhan. Nyatakan setiap pujian, setiap pengagungan kita kepada Tuhan. Oh, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Oh, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat dalam hidup kami Jesus. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari lebih lagi nyatakan Jesus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Sembah. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Ambil waktu bagi Tuhan. Jesus. Sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya, bersyukur kepadanya. Terima kasih Yesus. Ini pujian penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Oh, sembah dan puji Dia. Sembah dan nyatakan pada Tuhan. Amin Jesus. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari laki-laki nyatakan. Sembah dan puji, sembah. Oh, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi, lebih lagi. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati kemuliaannya. Jesus. Sembah dan puji, sembah. Yes. Oh, haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini. Engkau masih berikan kesempatan kami merayakan hari kelahiran-Mu yang ajaib. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Engkau memberkati hidup kami. Engkau memulihkan hidup kami. Sehingga kehidupan kami semakin layak di hadapan Engkau. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juru selamat dalam kehidupan kami. Kami menyatakan Engkau Tuhan bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya sore hari ini ibadah kami biarlah menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami. Tidak ada satupun Tuhan lewatkan. Satu persatu Engkau berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi dong bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati.
Betani mengucapkan Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Iya, coba kita bertangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya percaya sore hari ini adalah sore yang luar biasa. Amin. Karena kita masih diberikan kesempatan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Saya jemput semua kita bangkit berdiri. Dan saya rindu kita ada suara sebentar, musiknya agak tenang sedikit. Karena kita akan membaca tema yang ada tertulis di belakang atau di depan saudara dan di belakang saya ya. Hadirnya memulihkan keluarga. Enaknya kita baca sama-sama ya, biar suaranya lantang. Dan saya percaya tulisan ini merupakan doa kita semuanya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saya hitung yang ketiga kali ya, sama-sama kita baca. Dan saya percaya tulisan ini paling kelihatan sekali. Ya, 1, 2, 3. Hadiratnya sekali lagi, lebih dahsyat lagi. 1, 2, 3. Hadiratnya memulihkan keluarga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Musik memuji Tuhan. Oh, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita menyatakan nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Mari bersukacita, haleluya. Oh, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkan, amin, seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Mari angkat tangan semuanya, sama-sama katakan. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari sama-sama semuanya nyanyi. Haleluya. Tepuk tangan dong yang dahsyat bagi Tuhan. Saya percaya karena hari ini kita diberkati Tuhan. Dia yang menjadi salah satu dan satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih dahsyat dong bagi Tuhan. Musik. Ya. Coba semuanya tangannya diangkat. Tepuk tangan. Kita punya tangan semuanya. Tepuk tangan yang lebih dahsyat. Lebih lagi. Ya, sama-sama dengan
dengan saya katakan ya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih dahsyat lagi semuanya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semuanya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi. Aku jalan kebenaran, semua, dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan. Lambaikan tangan semuanya. Glory. Glory, haleluya. Semua. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Satu kebanggaan kita dalam hidup ini Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Engkau penolong, Engkau segalanya dalam hidup kami, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari nikmati setiap kebaikan Tuhan, kemurahan-Nya, Dia Allah yang dahsyat. Mari kita lebih lagi semuanya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam. Oh, di dalamnya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi nyatakan. Di dalam namanya. Di dalam namanya siapa? Kurang keras. Di dalam namanya siapa? Yesus. Coba kita kepalkan tangan, kita sebutkan nama Yesus 3 kali. Di dalam namanya siapa? Yesus. Sekali lagi. Yesus. Sekali lagi. Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Amin, amin. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kiri kanan. Kamu diberkati, katakan. Kamu diberkati. Katakan, sekalipun kita pakai masker tapi ada doa yang luar biasa. Sekali lagi lihat kiri kanan dan katakan kamu diberkati. Suaranya kurang keras, kita lebih dari 300 orang loh, amin. Coba katakan kamu diberkati. Kamu diberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kita untuk kita tabur dengan firman Tuhan sore hari.
Dalam firman-Nya mengubahkan hidup kita. Dalam firman-Nya Dia sanggup menyembuhkan kita. Dan Dia menyelamatkan hidup kita. Sekalipun kita harus diawali, sekalipun kita harus menghadapi setiap persoalan hidup, tapi kita percaya Dia ada di sana bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Jesus. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, perlindungan buat Tuhan nyatalah bagi hidupku. Sama-sama katakan, tiada pernah sedetikku, amin Jesus, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Nyatakan pada Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Walau ku harus berjalan, mari setiap kita nyatakan pujian ini sebagai doa kita. Dalam lembah Amin, Jesus. kekelaman, perlindungan Yes. buat Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, oh Jesus, tiada pernah kau tinggalkan. Amin. sungguh Terima mulia. kasih Tuhan. Mari saya jemput sekali lagi kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan dengan sukacita, bahwa firman-Nya memulihkan hidup kita. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan. Oh Jesus, selamanya kan ku percayakan kepada hamba-Nya. Besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan. Oh, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Nyatakan sekali lagi bagi Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kirara balana maya shikirara la balaya. Sika Bapa Karata Sikara Ambil waktu sejenak untuk berdoa pada Tuhan, memohon agar hadirat-Nya boleh dicurahkan, boleh menghampiri setiap pribadi lepas pribadi. Segalanya bagi kami.
Haleluya Yesus. Percaya saudara bahwa Natal yang kita peringati malam hari ini, jika tanpa hadiratnya maka enggak akan pernah berkesan di hatimu. Tapi jika Natal malam hari ini tidak ada Yesus di tengah-tengah kita, demikian pula akan sia-sia ibadah kita. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati kita memohon belas kasihan Tuhan untuk datang menghampiri setiap kita semua. Satu demi satu Tuhan lawat. Satu demi satu Tuhan akan nyatakan kasih-Nya yang memulihkan. Biarlah lewat pribadi lepas pribadi, Tuhan akan memulihkan. Demikian juga keluarga kita, Tuhan akan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada Tuhan. Sore hari ini adalah kesempatan bagi kami semua untuk boleh bersama-sama umat-Mu, untuk menaikkan syukur, menaikkan kebanggaan kami, bahagia kami, karena bisa merayakan hari kelahiran Tuhan, di mana Tuhan sudah menyelamatkan kami, di mana Tuhan sudah memulihkan hubungan kami dengan Engkau, hubungan kami dengan keluarga kami, hubungan kami dengan umat-Mu yang lain. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau akan mengambil alih, mengambil waktu yang ada Tuhan, untuk bisa lebih memberikan pengetahuan, memberikan cinta-Mu kepada kami. Walaupun sedikit waktu yang kami nikmati malam hari ini, tapi Tuhan, kami mau mempergunakan dengan sungguh-sungguh. Berkati pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami persilakan Tuhan Roh Kudus menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Natal. Selamat menyambut Natal. Saya berterima kasih buat waktu yang diberikan oleh saya belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk boleh menyampaikan pesan Tuhan, yakni hadiratnya memulihkan keluarga. Ini sebuah tema yang bukan main-main, tetapi saya percaya ada maksud Tuhan di tahun 2022. Ya, karena kita percaya dengan hadirat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan urapan yang dari Tuhan, kita pasti bisa mengalami hidup yang berkemenangan. Setuju, katakan amin. Jika tanpa hadirat Tuhan, maka yang terjadi apa? Terjadi kita akan melakukan segala aktivitas kita, perjuangan kita dengan kemampuan manusia lahiriah kita sendiri. Ya, tahun-tahun sudah kita lewati pandemi, bahwa banyak orang-orang yang berguguran, banyak orang menderita, banyak orang mengalami depresi, banyak orang-orang yang mengalami hancur keluarga maupun juga perusahaan maupun juga semua upaya-upaya yang dia bangun puluhan tahun sebelumnya yang dimimpikan hancur semuanya. Tetapi kita nggak tahu tahun 2022 apa yang akan terjadi. Tetapi kita mau berpegang sama yang namanya salib itu. Amin. Salib ini saya pasang bukan sekedar tanda-tandaan saja Bapak Ibu. Saya kalau melihat salib ini itu membuat hati saya itu meledak-ledak. Saya puji-pujian dari awal penyembahan mau ibadah. Roh Tuhan boleh saya rasakan kuat sekali. Saya pingin tahun 2022 itu ada hubungan dengan Tuhan yang lebih baik, bukan main-main lagi. Bapak Ibu mau kejar kekayaan? Mau kejar harta duniawi? Apa yang mau dikejar? Ya,
semuanya tidak akan pernah kita raih. Akan hancur di tengah-tengah jika tanpa hadirat Tuhan. Simbol ini adalah sebuah tanda yang menggetarkan hati saya. Simbol ini membuat hati saya cinta sama Dia. Saya dulu beragama seberang. Pada waktu itu saya haus. Saya kepingin mencari Allah yang sesungguhnya. Mempelajari, mendalami pada waktu saya SMA. Karena nggak ada zaman dulu itu aliran kepercayaan nggak ada. Makanya saya menebak-nebak dan mencoba agama ini, agama itu, coba semua. Tapi saya nggak menemukan. Pada waktu saya meluapkan isi hati saya nggak tahu Tuhan yang mana. Tetapi aku berdoa dalam hati, aku kepingin mengenal Tuhan yang mana, saya nggak tahu. Tetapi saya kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang menghampiri saya, menyelamatkan saya. Di dalam kitabnya Yohanes 15 ayat yang ke-16, itulah ayat yang menjadi ayat emas dalam hidup saya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi siapa? Aku yang memilih kamu. Kalau aku atau kita yang mencari-cari Tuhan bisa salah paham, bisa salah alamat. Amin. Tetapi kalau Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang mencari kita, menyelamatkan kita, ya kita nggak salah alamat Bapak Ibu. Tuhan saya alami sendiri bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Firman Tuhan mengatakan, dan aku telah menetapkan kamu ya untuk apa? Berbuah dan buahmu itu tetap. Ya, supaya dalam nama Bapa di surga kamu meminta kepadanya diberikannya kepadamu. Inilah yang kuperintahkan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Dari kata-kata kalimat yang sudah saya sampaikan, kalimat yang terakhir pesan Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Ya, salib ini adalah lambang kasih. Ya, semua pengajaran-pengajaran di dunia, saya kasih tahu Bapak Ibu, nggak ada loh yang membuat kita umatnya itu bisa bilang, aku tresno kowe Tuhan, aku tresno engkau Tuhan. Nggak ada kecuali di dalam Yesus. Karena apa? Mereka semuanya itu hanya bisa apa? Mengheningkan cipta. Karena apa? Pemimpin-pemimpinnya sudah ada dalam kubur. Tetapi ada satu kubur yang saya kasih tahu Bapak Ibu. Yang kosong. Dia adalah siapa? Dia adalah Yesus. Dia sudah mati dan bangkit. Dan hidup selama-lamanya. Untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu diberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Janji Tuhan yang luar biasa itu untuk anak-anaknya yang percaya kepadanya. Makanya dikatakan Matius 20 ayat yang ke-28 dikatakan di situ, sama seperti anak manusia. Anak manusia salib ya. Datang bukan untuk dilayani. Tetapi apa? Untuk melayani dan memberikan apa? Nyawanya. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebut tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, mana ada pemimpin-pemimpin dunia yang bisa berbuat seperti Tuhan Yesus, Tuhan kita. Nggak omong kosong Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Dia berikan nyawanya dan dia apa? Memberikan keselamatan dengan jaminan nyawanya. Ya, lagi yang lebih luar biasa. Ya, Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Jadi, kasih itu apa sih? Kasih itu adalah kata dasar. Yaitu kerja. Ya. Omong kosong kalau ngomong kasih tanpa ada perbuatan. Jadi, kasih adalah sebuah kata dasarnya kerja. Ya. Tuhan nyatakan itu untuk Bapak dan Ibu kita semua yang ada di sini. Yohanes 3 ayat yang ke-34 mengatakan, aku memberikan perintah baru. Perintah baru itu adalah sebuah komitmen Tuhan kepada kita. Kita kepada Tuhan. Komitmen yang Tuhan ingin bangun. Apa itu perintah baru? Yaitu apa?
kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi engkau. Amin. Demikianlah engkau harus saling mengasihi. Bapak Ibu, kenapa kok boleh dikatakan di situ perintah baru? Terus perintah lama itu apa? Perintah lama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, jiwamu. Ya. Nah, di situ dikatakan Yohanes 3:34, komitmen supaya kamu apa? Mengasihi sesama seperti aku mengasihi kamu. Perintah lamanya apa? Saya ulas lagi. Perintah lamanya, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini yang saya maksud ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, beda enggak? Kita mengasihi sesama manusia dengan seperti diriku sendiri, aku mengasihi. Tetapi Tuhan bilang yang baru, kasihilah sesama manusia seperti Tuhan mengasihi manusia. Mengasihi kita, beda. Kalau kita mengasihi sesama kita mungkin ya kita bisa 50-50. Ya kamu separuh, aku separuh. Karena aku yang mengasihi diriku ya. Aku mengasihi Bapak Ibu, aku juga mengasihi diriku, makanya 50-50. Tapi kalau Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah berbuat, apa yang terjadi? Dia mengasihi tanpa syarat. Amin. Full. Ya. Oleh sebab itu, makanya dalam sebuah kalimat-kalimat yang disampaikan malam hari ini, itu membuat kita semua semakin cinta sama Tuhan. Ada pujian lama katakan, masih ingat mungkin Bapak Ibu yang masih lama ini, pujian lama. Ku jatuh cinta padanya, tambah mendalam dan tambah mendalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah mendalam dan apa? Tambah mendalam lagi. Yang merasakan kasih Tuhan masih bisa merasakan pujian ini. Yesus indah dan semakin indah. Apa? Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, semakin mendalam dan semakin mendalam lagi. Amin. Oleh sebab itu, kata salib atau tanda salib itu selalu dikaitkan dengan vertikal dan horizontal. Ya, mungkin Bapak Ibu masih membayangkan dengan apa yang saya katakan. Kalau kita menggambar tanda salib ini diawali dari apa dulu? Horizontal dulu atau vertikal dulu? Halo? Vertikal dulu atau horizontal dulu? Vertikal dulu. Vertikal dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Halo? Yang keras dong. Jangan memungkiri kasih Tuhan dari atas ke bawah. Ya. Jadi oleh sebab itu Tuhan nyatakan kasih-Nya enggak main-main Bapak Ibu. Kita akan baca Yesaya 9 ayat yang ke-6. Coba ditengok. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Garis bawahi. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu, saya ulas sebentar. Perjanjian lama pada waktu bangsa Israel bergumul untuk keluar dari jajahan bangsa Mesir. Itu bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan menunggu Sang Mesias membebaskan mereka dari jajahan. Masih ingat ya keluaran ya? Tapi pada waktu mereka berteriak-teriak, ya, memohon belas kasihan Tuhan supaya dibebaskan dari jajahan Mesir. Tuhan mendengarkan seruan mereka loh. Amin. Tuhan mendengarkan seperti saya, seperti Bapak Ibu. Pada waktu engkau sungguh-sungguh berteriak kepada Tuhan, Tuhan kita enggak tuli. Tuhan kita itu tahu, tapi tunggu waktunya. Tapi engkau harus peka akan pekerjaannya. Engkau harus tahu
Di mana rencana Tuhan untuk hidup itu, untuk hidup kita? Kalau kita bisa tahu semuanya itu, maka kita harus perlu yang namanya hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan akan mendatangkan hadirat Tuhan dengan kita. Ya, pada waktu bangsa Mesir teriak-teriak kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, bebaskan kami Tuhan. Tuhan jawab mereka. Tuhan pakai Musa untuk apa? Bernegosiasi sama Fir'aun sampai Tuhan dengan campur tangannya sendiri, dengan tangannya sendiri menindas Mesir, sekaligus Fir'aun juga, bangsa Israel juga, bangsa Mesir juga dengan kutuk-kutuk semua, ya, dengan tulah, ya, sehingga bangsa Israel dibebaskan. Begitu cintanya Tuhan, sampai Tuhan turun tangan sendiri untuk menyelamatkan Israel dari Mesir. Pada waktu Musa bilang sama Fir'aun bernegosiasi pada waktu itu, dia bilang apa? Bebaskan umatku, firman Tuhan katakan. Aku ingin supaya umatku kembali kepada Bapa, kepada Allah, dan beribadah kepadanya. Beribadah kepada Tuhan. Itu loh, negosiasinya si Musa kepada Fir'aun. Ya, sambil saya sampaikan, pada waktu keluar, mereka si Musa diutus oleh Tuhan untuk membangun sebuah bait Allah beserta dengan perabot-perabotnya. Ya, dalam perjanjian baru, ya, ini adalah sebuah zaman sudah bukan zamannya liturgi lagi. Hidup dalam full keagamawian aja, enggak. Tetapi kita perlu yang namanya anugerah Tuhan untuk mengubah hidup kita, menuntun kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam apa? Kebenaran firman-Nya. Bukan sudah lewat liturgi lagi. Yang Tuhan mau lewat kebenaran firman-Nya harus diterapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, supaya kita bisa menikmati yang namanya hadirat Tuhan, ya. Oleh sebab itu, pada waktu kita diselamatkan oleh Tuhan dan diberikan sebuah tuntunan oleh Roh Kudus, kita sudah berjalan dalam dimensi roh. Ya, yang setuju katakan amin. Ya, dimensi roh. Ya, di mana Allah Roh Kudus sendiri menuntun kita untuk apa? Beribadah. Firman Tuhan mengatakan tiba saatnya maka umat Tuhan akan beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu Roh Kudus yang menuntun kita semua. Ya, tanpa Roh Kudus kita gak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, terus lanjut lagi. Jadi di dalam perjanjian baru sudah Roh Kudus yang menuntun kita untuk bisa bersekutu dengan Allah dengan benar, maka tubuh kita ini sudah bukan lagi harus beribadah menurut liturgi maupun juga tatanan gereja. Tetapi Tuhan sudah menuntun kita, menjadikan kita apa? Tubuhmu itu adalah sudah apa? Bait Allah. Camkan ini ya. Ya, sudah gereja boleh dibakar. Boleh ditutup. Tetapi ibadah akan Allah, apakah ditutup? Enggak. Kita bisa beribadah kepada Allah dimanapun kita bisa datang kepada Tuhan. Makanya tubuh ini harus dijaga. Supaya apa? Supaya hubungan intan kita dengan Tuhan tetap terjalin. Karena tanpa hubungan intan dengan Tuhan, kita akan tidak pernah menikmati yang namanya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, hadiratnya itu apa sih? Kata dasarnya adalah kata hadirat. Hadirat itu apa? Ya, hadapan. Kalau di kamus KBBI itu hadapan. Dengan yang mulia. Perlu kita untuk menikmati yang namanya hadiratnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah kita itu enggak tergantung yang namanya sebuah gedung. Amin. Ibadah kita bisa kita tunjukkan dalam apa? Sikap kehidupan anak-anak Tuhan setiap hari, setiap saat. Di mana? Dimanapun kita berada, di gereja, di rumah,
di rumah hidup bermasyarakat, di perusahaan, ibadahmu itu ditunjukkan melalui sikap-sikap kamu semua. Amin. Oleh sebab itu, malam hari ini sekali lagi saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, Kristus Yesus adalah pintu untuk menerima karya keselamatan dari Allah, untuk menikmati hadirat Tuhan. Yesus Kristus. Nah, balik lagi. Coba dilihat Yohanes 10 ayat yang ke-7. Yohanes 10 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, ini untuk kesekian kalinya untuk mengingatkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput. Betul ya? Ya, Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Ya, jadi Yesus adalah perantara supaya kita bisa menemukan kehidupan yang dipulihkan, kehidupan surgawi. Tuhan Yesus pernah berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kalimat-kalimat seperti itu jangan ngomong kosong disampaikan di ucapan mulut kita. Kita harus yakini. Ya, di keluarga kita bisa merasakan suasana surgawi. Di pekerjaan kita, di hidup kita bermasyarakat. Rasakan suasana surgawi. Ya, itu akan terjadi kalau kita bisa menikmati yang sesungguhnya hadirat Tuhan yang di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sekali lagi saya ulas sedikit ya karena waktu. Di dalam hadirat Allah kita akan memiliki pengenalan yang benar akan Dia secara pribadi. Di luar itu kita akan tidak pernah ketemu yang namanya pelajaran tentang kebenaran dan ketuhanan. Mungkin hanya sekedar teori, mungkin hanya sekedar pengajaran saja. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam ikut Yesus, itu Tuhan sendiri yang akan menjadikan kita pengantara dan Tuhan sendiri yang menjadi nyatu dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, Paulus bilang ya, tapi Yesus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi saat ini adalah hidup karena iman kepada Tuhan. Amin. Di dalam hadirat Allah, Tuhan menyingkapkan rahasia hatinya. Ya, jadi kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Yang ketiga, di dalam hadiratnya hidup akan selalu diubahkan. Karena apa? Tuhan gak mau hal-hal yang negatif muncul terus di hati kita. Dengan Tuhan, ya saya bilang dengan teman-teman pada waktu saya kerja, karakter itu angel dilangno. Bahkan karakter manusia itu bisa dibawa sampai mati. Ngomong bisa bertobat. Mulut ngomong, mengucapkan gampang, ngomong bertobat. Tetapi karakter, tabiat itu biasanya dibawa sampai mati. Amin. Saya orang bejat, saya ini orang bobrok. Saya minta kekuatan Tuhan untuk bisa mengalahkan karakter saya yang muncul. Menghancurkan, mematahkan hasutan-hasutan yang timbul dari karakter-karakter saya yang lama. Perlu pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan dibiarkan karakter yang buruk itu selalu tumbuh, menguasai, mengikat kita dan membawa kepada kematian menghadap Tuhan. Enggak masuk surga. Ya. Lagi yang keempat, menerima rahmat. Dengan hadirat Tuhan kita menerima rahmat dan kasih karunia. Hidup kita terus diubahkan. Hidup kita akan mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Haleluya. Jadi hadirat Tuhan sangat penting untuk kita harus jaga. Ya, dimanapun. Baik di dalam hubungan kita, dimanapun tempat. Ya, baik dengan keluarga. Ya, keluarga di dalam gereja. Keluarga di dalam bermasyarakat. Keluarga di dalam kita, di dalam perusahaan. Kita harus jaga. Karena apa? Kita sudah hidup dalam dimensi roh, jangan sampai Roh Kudus
kecewa, didukakan karena sikap-sikap kita. Ya. Bila kita menjaga selalu hadirat Tuhan, maka urapan Tuhan akan mengalir senantiasa di dalam kehidupan kita. Ya. Contoh dari firman Tuhan, pesan Tuhan di akhir-akhir tahun ini dan pesan Natal untuk tahun 2022, tahun baru ya. Daud adalah seseorang yang sangat menghargai yang namanya hadirat Tuhan. Nabi-nabi yang ada di Alkitab yang bisa dinilai yang paling cinta dengan Tuhan itu Daud. Karena dia itu selalu mengungkapkan pola kehidupannya dengan puji-pujian dan mazmur-mazmur kepada Tuhan. Cinta banget sama Tuhan. Dengan hadirat Tuhan, Daud dapat mengalahkan Goliat yang besar. Berani. Dan dia menang dengan hadirat Tuhan. Amin. Dengan hadirat Tuhan, Daud bisa mengalahkan yang namanya emosi, dendam dengan Saul. Ya, menyimpan pahit dengan Saul. Dengan hadirat Tuhan, Daud semua bisa mengalahkan semua itu. Dan dengan hadirat Tuhan, Daud mau loh ditegur dengan Nabi Nathan. Ada enggak di sini yang mau sakit hati kalau diungkit, disentil sedikit tentang pekerjaan kita? Kalau masih ada dan kecewa dan mau bengkerengan, hati-hati, hadirat Tuhan hilang. Kalau hadirat Tuhan hilang, maka yang terjadi apa? Sebaliknya, seperti Saul. Ya, Saul nyimpen kepahitan dengan Daud seumur hidupnya sampai mati. Gara-garanya apa? Gara-garanya omongannya orang lain. Ya, masih ingat enggak kemarin-kemarin lalu saya bilang di sini, dengan umatnya yang memberikan pujian lebih dari dia terhadap Daud, membuat Daud benci setengah mati kepada Daud. Masih ingat ya? Saul mengalahkan beribu-ribu laksa, tapi salah ya. Saul mengalahkan musuh dengan apa? Beribu-ribu laksa, tapi Daud mengalahkan musuhnya dengan berlaksa-laksa. Ya. Dengan kata-kata yang ini loh, yang seperti itu loh, membuat jengkel dan sakit hati sampai mati. Hadirat Tuhan hilang enggak? Parahnya pada waktu dia harus memberikan sebuah penghargaan, penghormatan sama Tuhan lewat sebuah persembahan korban supaya umat Israel bisa mengalahkan bangsa Filistin, tapi dia lakukan sendiri. Pengorbanan itu yang harusnya dilakukan oleh nabi, ya imam Tuhan yang pada saat itu adalah Samuel. Dilakukan sendiri, maka dari sejak itulah roh Tuhan undur daripadanya. Dan kehidupan Saul dipenuhi dengan rasa sakit hati dan kepahitan sampai dia mati dikalahkan oleh bangsa Filistin. Ya, dia punya prinsip yang kuat. Aku nggak mau mati ditelanjangi sama orang Filistin, orang yang nggak bersunat. Ya, aku nggak mau. Aku mau lebih baik mati bunuh diri. Ayo. Pada waktu itu semua laskar Israel kalah, membuat mereka semua mundur. Tapi Saul bilang, ya daripada aku mundur dan harus mati di tangan orang yang nggak bersunat ini, lebih baik aku harus mati bunuh diri. Ayo bunuh aku. Gak ada yang berani. Mereka segan sama Saul. Akhirnya apa? Ini ada tombak, ya, ada tombak, ya. Dia akhirnya apa? Menjatuhkan dirinya dan mati bunuh diri. Tapi pada waktu dia mati bunuh diri, tragisnya ya, nggak mati, nyawanya si kantil. Ya tolong ya, pada waktu itu ada orang Amalek datang, bunuh aku sedang apa? Jiwaku sedang kesakitan. Akhirnya apa? Dipenggal sama orang Amalek. Toh iya, pada akhirnya Saul mati ditelanjangi, dipenggal, diarak kepalanya di bangsa Filistin dan badannya dipancung di tembok kota, ya dipermalukan. Seperti itu loh, kalau orang itu sudah terangkat dari apa? Urapan roh Tuhan dan hidupnya sangat menderita. Sekalipun itu punya jabatan raja.
Ya, oleh sebab itu kita mau jaga urapan Tuhan. Kita mau jaga hadirat Tuhan. Kita bawa keluarga kita. Kita sebagai imam-imam Tuhan, kita harus tahu bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan supaya kita bisa apa? Bersama-sama dengan keluarga yang sudah mensupport kita. Kita mau membangun sebuah mesbah bagi Tuhan. Kita mau bangun sebuah hubungan yang lebih serius dengan Tuhan. Gak main-main lagi karena waktunya waktu yang jahat semakin menghimpit umat Tuhan. Siapapun gak peduli anak Tuhan maupun orang-orang duniawi. Tapi kalau orang yang terus bertahan dan terus menjaga hadiratnya, mereka seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Semuanya boleh musim kering. Pohon ini tetap berbuah. Karena apa? Akarnya gandol sama Sang Pencipta. Sama si air kehidupan. Sama kasih Tuhan. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan tidak akan saya perpanjang. Biarlah malam hari ini sebuah pesan Tuhan supaya kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan cari kekayaan. Tapi genapi panggilan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini. Pesan Tuhan untuk kami boleh menikmati malam Natal. Kami ingin Tuhan boleh lebih sungguh lagi membawa hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang tak bercacat, yang kudus bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Puji Tuhan dengan firman Tuhan yang sederhana. Dan saya percaya kita diberkati Tuhan sore hari ini. Amin. Yang rasa diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam penyalaan lilin malam kudus malam hari ini. Lilin yang sudah diberikan kepada saudara bisa keluarkan dari tas. Saudara bisa nyalakan. Satu hal yang kita ingat, ketika kita menyalakan lilin, ketika kita akan bernyanyi bersama pujian malam kudus, mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu bahwa pernah terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus, Juru Selamat yang lahir dan Dia menebuskan dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kalau kita masih ada sampai hari ini, kita bersyukur karena keselamatan yang sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Amin saudara, saya jemput semua kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari angkat lilinnya saudara semuanya. Sesungguhnya ada kesukaan besar di seluruh bumi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan biarlah damai itu hadir di hati kita, hadir di setiap keluarga kita, sehingga kita juga bisa membawa damai di sekeliling kita. Terimalah terang dari Tuhan. Biarlah terang yang Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah menyelamatkan hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, sehingga rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi. Saudara, kita angkat tinggi-tinggi lilin kita. Jadikan kita menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Ketika kita menyalakan lilin, ketika kita angkat pujian malam kudus sunyi senyap,
Kita ingat 2000 tahun yang lalu, Dia telah melakukan hal itu. Dan kita sudah terima keselamatannya. Mari Natal tahun ini jadikan rema dalam hidup kita. Praktekkan dalam setiap kehidupan kita, bahwa hanya Dialah juru selamat dalam hidup kita. Jangan tinggalkan Dia. Bahwa Dia masuk dalam keluarga kita, bahwa Dia masuk dalam setiap usaha pekerjaan kita, dalam segala rancangan hidup kita. Mari angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, sunyi senyap. Nyanyikan pujian ini, dunia terlelap, terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, ayah bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang. Tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap, sunyi senyap. Bintangmu gemerlap, selamat manusia, juru selamat manusia. Amin. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus sambil mengalunkan pujian ini. Lilin ini yang saya pegang adalah alat yang digunakan untuk menerangi pada saat kegelapan. Sekecil-kecilnya lilin yang saya bawa ini, terangnya dapat menerangi kegelapan yang ada di sekitar. Saat lilin ini menyala, maka dapat dibagi-bagikan kepada lilin-lilin yang lain. Hingga akhirnya lilin ini akan habis, terbakar, dan padam. Lilin ini adalah simbol bahwa Tuhan Yesus lahir ke bumi dan Dia menjadi terang dunia bagi dunia yang sedang mengalami kegelapan. Yesus lahir kepada setiap hati manusia yang hidupnya terkungkung dalam kegelapan. Yohanes 1 ayat yang kelima mengatakan bahwa terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Setiap orang yang menerimanya akan diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah, yaitu bagi mereka yang percaya akan namanya.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami adalah terang yang dari Tuhan untuk disalurkan bagi orang-orang di sekitar kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Urapi kami Tuhan. Jangan ambil hadirat-Mu dari kami. Kami perlu Tuhan Yesus. Hubungan kami lebih indah lagi dengan Engkau. Dari hari lepas hari yang akan kami lewati mendatang. Sehingga tahun 2022. Kami tetap percaya bersama dengan keluarga kami. Kami tetap percaya bersinar di dalam keluarga besar Betani Brawijaya. Usaha pekerjaan kami bersinar dan memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi duniawi. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur, kami berdoa buat berkat Natal malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan ucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya percaya kita diberkati Tuhan malam hari luar biasa. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, ibadah Natal, ibadah yang spesial, kita akan mendengarkan pengumuman dan kita akan berikan persembahan. Mari saudara mempersiapkan persembahan Natal. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada di depan saudara ya, kiri kanan saya ada kotak. Saudara bisa memasukkannya dan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu yang luar biasa, memulihkan hidup kami, memberkati hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Natal yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Saatnya kami akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat, sehingga setiap persembahan kami berikan kepadamu Tuhan bisa menjadi berkat untuk pekebaran firman, pekebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan dengan sukacita. Haleluya, amin. Sebelah kiri saya bisa maju ke depan, kita berikan persembahan bagi Tuhan. Puji Tuhan, sambil saudara memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan malam hari ini. Ya, pemberitahuan bahwa pada besok hari Sabtu tanggal 25 Desember itu tidak ada kegiatan ibadah Natal di tempat ini. Ya, mungkin ini satu kesempatan bagi kita biar kita bisa membuat satu mesbah keluarga, merayakan Natal bersama dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi di rumah. Amin. Aminnya kurang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi malam Natal itu kita berdoa bersama di keluarga kita masing-masing. Kita bangun mesbah dan hadirat Tuhan ada dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Dan kemudian besoknya hari Minggu tanggal 26 Desember ada ibadah seperti biasa ya. Ada ibadah raya pagi dan sore ya. Untuk kegiatan-kegiatan sepekannya yang lain mungkin nanti kita akan lihat di grup kita masing-masing. Yang belum bergabung di grup Gereja Betani bisa calling kepada petugas-petugas gereja, masukkan nomor saya, nama saya, biar ada info-info dari gereja, info dari mana kita bisa tahu. Biar iman kita bertumbuh, ada firman-firman Tuhan yang kita terima di situ. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita diberkati Tuhan. Amin. Saya jemput semua kita bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri. Saya mau ingin tanya, berapa banyak yang diberkati Tuhan? Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Angkat tangan.
Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, oh Jesus, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih lagi nyatakan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu melindungi aku dan melindungi aku dari malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu mohon berkat-Mu. Urapi hamba-Mu dan pakailah hamba-Mu dengan tangan melalui lidah mulut hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat Tuhan sendiri atas jemaat yang Kau sayangi. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami memohon berkat yang dari Engkau Tuhan, perlindungan yang dari Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan-Mu damai sejahtera. Berkat Bapa di sorga, anugerah di dalam perlindungannya, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang selalu menuntun, memimpin langkah-langkah kami, memberkati segala upaya pekerjaan kami, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati anak-anakmu dan masa depan mereka, memberkati segala hasil finansialmu, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga kita semuanya menjadi berkat. Terima kasih, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.